Hi GB Mates, welcome back to HTTP Session, How to Tips and Practice. Sekarang, data makin besar, workload makin kompleks, dan ransomware makin sering nyerang storage. Makanya, di episode kali ini kita mau bahas solusi enterprise storage dari NetApp yang powerful, secure, unified, dan cloud ready. Apalagi sekarang banyak organisasi butuh storage dengan built-in security dan snapshot supaya data bisa lebih cepat di-recover apabila terjadi serangan ransomware. Dan sudah bareng kita Mas Adrian, partner technical lead dari NetApp Indonesia yang bakal bantu kita bahas key point NetApp untuk modern data center. Halo Mas Adrian, welcome. Halo Arnold, hai GB Mates, salam kenal semua. Thank you udah invite saya di HTTP Session. Hari ini kita akan bahas bagaimana NetApp membantu customer NetApp menjalankan berbagai macam workload dengan pendekatan as a unified storage. Kemudian juga dengan pendekatan modern apps on top of NetApp dan juga tentunya secure storage, Arnold. Nah, kita mulai dari yang paling fundamental nih Mas. NetApp dikenal dengan konsep unified storage. Sebenarnya apa sih yang membedakan dengan storage dari brand lain? Jadi ide awalnya untuk konsep unified ini adalah di customer kami itu mulai mengadop banyak sekali workload. Variasi workload itu banyak sekali. Dari mulai database, kemudian juga container, kemudian juga backup dan lain sebagainya. Dan dari macam-macam variasi workload inilah NetApp membangun konsep unified ini dengan 3 protokol secara fungsi berjalan berbarengan. Nah, 3 protokol apa saja? Yang pertama adalah SAN, di mana SAN ini memiliki iSCSI dan Fiber Channel protokol. Kemudian juga ada NAS, di mana NAS ini juga ada protokol NFS dan SMB. Dan yang terakhir adalah Object Storage dengan protokol S3 di sana. Dan 3 protokol ini yang menarik adalah di NetApp tanpa ada tambahan license apapun. Jadi sudah embedded atau natively sudah ada di dalam operating sistemnya kita yang namanya ONTAP. Dan ini tanpa limitasi dari kapasitas setiap masing-masing protokol. Artinya dalam satu storage system, customer bisa menjalankan berbagai macam workload. Dari mulai database, ya menggunakan SAN, kemudian file sharing menggunakan NAS, dan juga object storage biasanya menggunakannya untuk backup, archiving, dan yang terbaru mungkin environment AI juga menggunakan protokol objek S3 di sana. Nah, ini juga tentunya dibekali dengan fitur yang secure, di mana NetApp itu sudah secure by design. Jadi benar-benar satu platform untuk semua kebutuhan ya Mas ya? Iya, Arnold. Jadi memang simple dan powerful dari sisi desain secara fungsi. Oke, sekarang kita bahas soal workload. Nah, seperti yang kita tahu, proses konsolidasi dan migrasi workload itu kadang jadi challenge buat banyak customer nih Mas. Nah, kalau dari NetApp, pendekatan seperti apa sih Mas yang dilakukan? Oke, Arnold. Pendekatan NetApp dalam membantu customer ada beberapa poin. Selain as a unified storage, kita juga akan membantu dari sisi migration, kemudian integration. Nah, yang terbaru kita punya tools migration yang sangat efektif dan juga cepat, namanya NetApp Shift Toolkit. Nah, peruntukannya macam-macam. NetApp Shift Toolkit ini untuk migration, untuk integration ke hypervisor lainnya, kemudian juga dari sisi integration. Sehingga pada saat transisi dari sistem lama ke sistem yang baru, itu tidak painful. Dan kita bisa lakukan migration secara cepat, tepat guna, dan juga integrationnya smooth di sana. Dan untuk environment apa yang bisa kita migrate, ya tentunya misalkan dari existing virtualisasi seperti VMware ke Hyper-V, ataupun sebaliknya VMware ke yang terbaru ada OpenShift Virtualization, ke Proxmox, KVM, dan lain sebagainya. Nah, kita juga mengenalkan fitur kita terkait dengan Kubernetes, yaitu NetApp Trident. Ini juga membantu customer kita terintegrasi dengan baik as a persistent storage. Di mana Trident ini fungsinya untuk provisioning, ya, dari sisi persistent storage, kemudian juga melakukan backup application aware, dan ini berguna pada saat customer melakukan backup secara konsisten. Jadi begitu melakukan restore-nya juga akan konsisten dengan baik, terbaca dengan baik. Oke, jadi bukan cuma storage device saja ya Mas ya,
tapi juga ekosistem tools penunjangnya. Ya, betul. Jadi kalau bicara tentang storage itu tidak melulu soal capacity dan performance aja, tapi juga bagaimana kita build ekosistem fitur-fitur yang mendukung di sana. Dan tentunya yang paling penting sekali lagi adalah security data protection-nya. Dan NetApp ini secure by design. Nah, Mas Adrian, tadi sempat disebut soal secure by design. Sekarang kan ransomware makin sering terjadi, bahkan sampai nyerang ke storage. Saya dengar NetApp sudah punya solusi untuk hal ini. Sebenarnya NetApp bantu proteksi data dari ransomware seperti apa sih, Mas? Jadi karena banyaknya workload yang bisa running di NetApp as a production dan juga environment mission critical lainnya, NetApp wajib memproteksi data-data di dalamnya. Maka dari itu pendekatan proteksi yang kita sebut cyber resilience atau ketahanan data ini cukup berbeda dengan yang ada di market, dan kita built in di dalam storage kita yang kita sebut sebagai secure by design. Komponen utama dari cyber resilience adalah fitur dari immutable storage-nya kita. Kita sudah punya lama sekali fitur ini, sudah 20 tahun lebih kita memilikinya dari tahun 2002 ya, yang bernama WORM atau Write Once Read Many. Sekarang berganti nama menjadi SnapLock. Nah, memang pada dasarnya SnapLock ini adalah fitur immutable kita yang bisa kita aktifkan dari level volume ataupun dari level snapshot. Nah, dari hasil backup snapshot inilah yang kita akan keep datanya, tidak bisa dihapus oleh siapapun, di-encrypt oleh siapapun, sehingga kita bisa melakukan restore secara utuh dan juga yang paling penting secara cepat. Dan itu restore-nya dalam hitungan detik. Kemudian NetApp juga memiliki yang terbaru ya, ransomware real-time detection by data behavior. Ini bekerja di protokol kita yaitu SUN dan NAS, di mana ini merupakan deteksi secara real-time dan juga tentunya akurasi yang sangat tinggi. Nah, saya mau jelaskan juga dalam video demo yang sudah kita persiapkan. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video demo berikut. Fitur real-time detection and response kita sebut Autonomous Ransomware Protection atau ARP. Fitur ini merupakan fitur yang native ada di storage kita. Nah, ini adalah video demonya. Kita notice ada beberapa file di engineering volume. Engineering volume ini kita aktifkan fitur ARP-nya. Ya, kita enable. Kemudian kita switch to active mode. Kita notice juga ada beberapa snapshot schedule yang ada di sana, hourly. Kemudian kita coba untuk generate malware-nya untuk bisa mengencrypt data-data yang di dalam engineering volume. Once data terencrypt, dia akan sense, kemudian dia akan take snapshot pada saat itu juga secara proaktif. Ya, kita lihat dia mulai impact ke seluruh data, sudah mulai terencrypt, tapi kita sudah punya checkpoint snapshot-nya, kapan pada saat pertama kali kejadian. Kemudian kita akan isolate dan kita akan lakukan restore. Restore kami itu sangat cepat menggunakan instance recovery restore. Dan data akan kembali 100% lengkap. Oke, tadi video demonya, dan kemudian ada beberapa fitur-fitur lain yang terkait dengan proteksi dari sisi user access. Kita memiliki multi-factor authentication, ya, mencegah dari user yang tidak bertanggung jawab bisa login ke dalam storage kita. Kemudian layer berikutnya ada multi-admin verification. Nah, ini juga mencegah dari deletion data dan juga rekonfigurasi dari storage. Nah, ini bisa bahaya sekali apabila ada admin yang berhasil masuk ke dalam storage-nya kita dan melakukan hal apapun terkait dengan rekonfigurasi. Nah, sistemnya sederhana sebenarnya, cukup dengan melakukan critical konfigurasi, kemudian butuh approval security admin di sana. Nah, ini pencegahan dari rekonfigurasi pada saat security admin ini melakukan approval, admin bisa melakukan eksekusi pada saat itu juga. Dan apabila tidak di-approve, dia akan ter-reject otomatis. Tentunya masih banyak sekali belasan fitur lainnya, Arnold, di area cyber resilience ini.
Artinya, NetApp apabila terjadi serangan ransomware attack, baik itu di level data ataupun di area user access, NetApp masih tetap aman dan datanya bisa di-restore gitu. Jadi proteksinya bukan hanya di perimeter, tapi di layer data juga ya Mas ya? Exactly. Jadi memang layer itu ada macam-macam lapisannya ya. Perimeter itu tentunya ada lapisan yang paling atas, dan NetApp itu adalah layer yang paling utama di mana data itu berada. Jadi harus dibuat proteksi yang sangat kuat di area storage. Gitu. Jadi hari ini kita lihat bahwa storage modern itu harus lebih dari sekedar tempat penyimpanan data. Harus secure, unified, fleksibel untuk berbagai workload, dan harus siap masuk ke hybrid cloud environment. Betul sekali, Arnold. Dengan pendekatan seperti ini, customer kita akan lebih confident dalam mengelola dan juga melindungi data-data mereka di storage kami, Arnold. Oke, thank you ya Mas Adrian. Sama-sama, Arnold, atas waktunya. GBMates, thank you. Dan untuk GBMates yang mau diskusi lebih lanjut atau mau eksplor implementasinya, don't hesitate to reach us di sini. Thank you for your support and see you on the next GB HTTP session.